Perkembangan teknologi itu sudah jauh luar biasa. Banyak hal sudah digantikan oleh AI. Ya, sudah banyak robot-robot diciptakan dengan sedemikian rupa menyerupai manusia. Nah, kecerdasan artifisial itu kalau bahasa Inggrisnya namanya AI. Ya, AI. AI. Nah, bahasa Indonesianya adalah kecerdasan artifisial. Artifisial itu artinya buat tiruan. Ya, ada buah artifisial. Di belakangmu itu ada pohon artifisial. Ya, ada pohon tiruan, tekan plastik. Tapi metode. Ya, seperti tanaman betulan. Ini namanya artifisial. Nah, di sini kecerdasan artifisial. Apa sebenarnya kecerdasan artifisial itu? Nah, sekarang saya bertanya. Kan sudah tidak asing sekali ya namanya AI ya. Nah, seberapa sering kalian menggunakan AI? Nah, sangat sering. Setiap hari? Setiap hari, oke. Nah, untuk apa saja? Nah, mengerjakan tugas. Ada lagi? Mencari rumus. Mencari informasi apa? Penerjemah. Itu apa? Mempelajari konsep baru. Mengoreksi pekerjaan. Oke, ada lagi? Aplikasi AI apa yang sering kalian gunakan? Meta. Terus? Gemini. Untuk gambar apa? Ada yang sudah sering menggunakan? Pakai ChatGPT? Enggak, oke. Ada yang pernah menggunakan DALL-E? Belum. Ada yang kenal Canva? Di Canva ada AI-nya? Ada tahu CapCut? Ada AI-nya? Oke, jadi segala hal sekarang itu sudah dimasuki oleh AI. Sudah sering kita gunakan, sudah kalian gunakan setiap hari. Nah, sebenarnya apa sih AI itu? Kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Ada lagi, apa artinya AI? Robot. Tidak semua robot itu AI. Sebuah kecerdasan yang meniru kecerdasan manusia. Oke, ada lagi yang cewek mana suaranya? Yang tadi sudah setiap hari menggunakan AI. Jadi AI itu apa? Terus pokoknya aku nggak wemu. Ya. Jadi sebenarnya apa itu AI? Sudah sering kita gunakan. Nah, sekarang dibuka HP-nya.
Jadi AI itu bukan baru saja ditemukan, tapi dia sudah ada sejak 1956, berapa tahun setelah Indonesia merdeka. Jadi kemudian mereka mendefinisikan KA sebagai ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, mesin ya. Jadi yaitu ada dibuat oleh manusia, terutama program komputer yang cerdas. Nah, kemudian secara praktis KA dapat dipahami sebagai sistem atau mesin yang didesain untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti persepsi visual, pengenalan suara, pengambilan keputusan, dan terjemahan bahasa. Sudah dirasakan pinter siapa kamu dengan AI? Nah, ya. Oke. Karena tadi sudah menggantungkan hidup pada AI. Lanjut lagi. Nah, KA mencakup kemampuan pengambilan keputusan, pemahaman bahasa natural, dan pengenalan pola yang didukung oleh algoritma pembelajaran yang terus berkembang. Nah, kemudian evolusi KA dimulai dari sistem berbasis aturan pada awal komputasi. Jadi dulu itu dari tahun ke tahun KA itu tidak secanggih hari ini. Gunakan untuk mengetahui sebenarnya pohon ini terjangkit apa. Begitu. Pada tahun 2011. Nah, terus di bidang kesehatan sudah bisa digunakan untuk mendiagnosis. Jadi posisi dokter itu sudah yang dokter umum, misalnya cuma nengok ya, apakah hari ini kamu demam? Ya biasanya kan kalau ke dokter ditanya seperti itu. Demam apa tidak? Tes suhunya. Kemudian apakah tenggorokanmu sakit? Ya. Terus apakah hidungmu mampet? Begitu. Kan ditanya kayak gitu. Nah, AI bisa melakukan itu. Ketika data-data itu sudah ditemukan, dia akan memberikan diagnosis. Hari ini kamu gejala flu misalnya. Nah, itu pada tahun itu AI sudah melakukan itu. Lah, pada hari ini apa yang bisa dilakukan AI? Sudah luar biasa. Jadi kecerdasannya tidak hanya digunakan pada level atas cuman ditekoi apakah demam apa tidak. Dia sudah masuk ke dalam ruang operasi. Sudah bisa membantu dokter sejauh itu. Gitu. Nah, terus kita di mana posisinya? Kita adalah orang yang menggantungkan diri pada AI. Hari ini harus kalian sadari. Nah, jadi hari ini AI itu sudah masuk ke dalam tahap deep learning. Dia itu sudah masuk ke dalam jaringan saraf tiruan. Kalian tahu saraf manusia? Kayak apa? Ya, bercabang-cabang, berserabut, sangat lembut ya. Bahkan harus dilihat berkali-kali pembesaran supaya dia terlihat sarafnya seperti apa. Nah, sekarang cara kerja AI itu sudah sejauh itu. Jadi kecerdasan itu luar biasa, sudah masuk ke dalam kecerdasan manusia, bahkan sudah ada robot yang memiliki emosi. Dia sudah tahu rasanya sedih, dia sudah tahu rasanya bahagia. Begitu. Kemudian dia bisa membaca situasi perasaan orang yang dihadapinya. Jadi dilihat, oh dengan ciri-ciri seperti ini hari ini dia lesu. AI sudah bisa melakukan itu. Kalau di kelas 10 saya pernah menjelaskan data dan informasi. Ya, masih ingat? Informasi itu terbentuk dari banyaknya data. Jadi AI juga seperti itu. AI itu mengolah dan menghasilkan sebuah informasi itu dari banyaknya data. Nah, data itu diperoleh dari mana? Data itu diperoleh dari big data. Big data adalah server yang menyimpan seluruh data aktivitas yang manusia lakukan dengan internet. Meliputi apa saja? Banyak hal. Statusmu, sosmed ya lah. Foto-foto yang kalian unggah, kemudian map yang kalian lakukan dari Google Map, itu semuanya masuk ke dalam big data, direkam oleh AI. Nah, jadi cara kerjanya AI itu seperti ini.
Jadi ketika kita masukkan tadi untuk apa? Mengoreksi hasil pekerjaan. Nah, mengoreksi hasil pekerjaan. Misalkan kalian sedang mengerjakan soal matematika tentang pembuktian. Nah, bagaimana AI mengetahui pembuktian yang benar? Nah, itu diperoleh dari uploadan orang-orang yang sebelumnya. Jadi dia ambil data seluruh dunia. Jadi misalkan ada siswa di Amerika mengerjakan soal matematika itu, diupload di internet. Terus di Australia ada yang mengerjakan seperti itu, di Jepang ada yang mengerjakan seperti itu, di Indonesia ada yang mengerjakan seperti itu. Lah, si AI ini dia akan mengumpulkan banyak data yang sesuai. Apakah semua data yang orang-orang upload itu adalah hal yang benar? Tidak. Maka di sini ada namanya etika AI. Etikanya, AI itu tidak punya perasaan yang mengetahui ini benar, ini salah, ini sopan, ini tidak. Begitu ya. Ketika dia memberikan jawaban kepada kalian, dia tidak akan mikirnya perasaan. Jadi dia hanya mengikuti apa perintah yang kalian berikan. Begitu ya. Jadi apakah itu mengambil hak orang lain? Apakah tidak? Kan ada hak kekayaan intelektual ya. Kalau kita mengambil informasi milik orang lain itu harus izin. Tetapi AI tidak. Nah, ketika kita misalkan disuruh membuat makalah, terus kita berikan pada AI, cari materi tentang ini. Lah, materi itu apakah semuanya benar? Tidak. Dan masalahnya kita tidak mau cross check lagi apakah ini benar. Terus pokoknya betul tekan AI langsung ditulis, langsung dipercaya. Itulah kesalahan kita hari ini. Ya, sudah dijelaskan tadi kalau AI itu adalah artifisial, adalah tiruan. Yang membuat siapa? Manusia. Yang memberikan data siapa? Manusia. Maka akan ada hal-hal yang sebenarnya tidak baik dan tidak betul di situ. Makanya kita tidak boleh menggantungkan diri pada AI. Maka AI dijadikan sebagai pembantu. Ya, sebagai pembantu. Mulai hari ini bukan kalian pembantunya AI. Dari mana kalian pembantunya AI? Ketika kalian mengupload seluruh informasi kalian, kalian sudah menjadi pembantunya. Kalian menyimpan data untuk AI. Nah, jadi ketika kita ingin menciptakan gambar, buatlah gambar kartun dengan wajah orang Asia usia 50 tahun, pekerjaan petani, ya. Dia kan akan mengcapture, menghasilkan gambar yang sesuai kita inginkan. Gambar nenek-nenek, ya, 50 tahun yang bekerja sebagai petani lah. Dari mana AI tahu kalau petani gambarnya kayak mana? Dari uploadan foto. Terus kita masukkan orang Asia. Dari mana kalau AI tahu kalau itu orang Asia begitu wujudnya? Ya dari data yang kita berikan. Nah, makanya dengan pengetahuan ini diharapkan kalian itu lebih bijak lagi dalam menggunakan internet. Jadi ojo titik-titik di upload. Ya, karena teknologinya sekarang sangat luar biasa. Apalagi
baru tahu kalau ternyata kita semua bisa menjadi programmer
memudahkan ya. Oke. Jadi ini nanti bisa kalian kembangkan sendiri. Kalian coba sendiri di rumah membuat aplikasi-aplikasi lain. Nah ini nanti coba sampai UDW seperti ini. Ya. Coba sendiri. Nah jadi semakin kita berikan ini, dia akan memunculkan versi-versi selanjutnya. Jadi perbaikannya itu perlu. Jadi ini kurang begini itu masukkan saja di sini nanti akan jawab. Oke ya, kalau sudah tahu seperti ini, apakah kalian masih akan menjadi pembantunya AI? Tidak. Ya, sudah yakin dengan kemampuan kalian? Ya, jadi untukmu itu lebih apik dari AI. Hanya perlu diasah. Oke ya. Oke, terima kasih atas partisipasi dan pembelajaran yang menyenangkan hari ini ya. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kita semua.